Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hidayat, dalam Ruang Waktu Sejarah. Sahabat sejarah, masih ingat pembahasan sebelumnya terkait tentang kronologi itu? Nah, kronologi, sebagaimana kita bahas video-video sebelumnya, kronologi adalah cara menyusun peristiwa yang paling awal hingga paling akhir, sehingga kita bisa memahami jalannya suatu kejadian secara runtut dan jelas. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Sahabat sejarah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai dari tanggal 6 Agustus 1945, 14 Agustus 1945, 16 Agustus 1945, dan 17 Agustus 1945. Nah, sahabat sejarah, pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan pada masa itu, yakni ketika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekutu kepada Jepang dalam hal melakukan pembalasan dendam terhadap Jepang yang dahulunya pernah dilakukan oleh Jepang kepada salah satu pangkalan militer Amerika Serikat di salah satu kawasan di Hawaii, yakni pelabuhan atau pangkalan militer Pearl Harbor. Sahabat sejarah, di tanggal 16 pihak sekutu melakukan pengeboman yang menghancurkan salah satu atau dua kota terpenting di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Di tanggal 6 Agustus 1945 pertama kali sekutu melakukan pengeboman di Hiroshima. Kemudian lanjut pada tanggal 9 Agustus 1945, salah satu kota terpenting yang bernama Hiroshima juga dibom oleh pihak sekutu. Sahabat sejarah, keesokan harinya di tanggal 7 Agustus 1945, di hampir waktu yang bersamaan, salah satu jenderal Jepang, yakni Jenderal Terauchi, memanggil tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo. Untuk apa sahabat sekalian? Mereka dipanggil bertujuan untuk membahas tentang persiapan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sahabat sejarah, dalam isi perjanjian Potsdam, di dalamnya menjelaskan tentang yang pertama, sekutu menuntut Jepang menyerah tanpa syarat. Kedua, jika Jepang tidak menyerah, maka akan menghadapi kehancuran total. Ketiga, Jepang akan kehilangan wilayah pendudukannya seperti Manchuria, Korea, Taiwan, dan kepulauan Pasifik yang lainnya. Keempat, militer Jepang akan dilucuti dan industri perang dihentikan. 5. Jepang akan diduduki oleh pasukan sekutu.
6. Jepang akan diizinkan untuk membentuk pemerintahan Jepang yang demokratis setelah pendudukan terjadi. 6. Kaisar Jepang dan pemerintahan Jepang akan tunduk pada kekuasaan sekutu. Sahabat sejarah, ketika informasi tentang kekalahan Jepang telah tersebar luas di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia, maka Sultan Syahrir langsung memberikan informasi kepada tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia. Kekalahan Jepang oleh sekutu disikapi berbeda oleh golongan tua dan golongan muda. Golongan tua menganggap bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia tetap harus ditetapkan oleh PPKI yang dianggap sebagai mewakili rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain, golongan muda atau golongan pemuda juga berpendapat lain tentang kekalahan Jepang ini. Mereka beranggapan bahwasanya ini adalah kesempatan yang terbaik bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari pihak asing, khususnya dari Jepang. Sahabat sejarah, golongan tua diwakili oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwan Kusuma, Dr. Syamsi. Sedangkan di golongan pemuda itu diwakili oleh Sukarni, Wikana, Adam Malik, Khairul Saleh, Darwis, Yusuf Kunto, Sayuti Melik, Sudiro, DM Dia, Johar Nur, Kusnadar, Subadio, Subianto, Margono, Aramsyah, dan Sudanco Singgi. Perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda memantik perpecahan di antara mereka. Golongan tua beranggapan bahwasanya kemerdekaan tetap harus melalui prosedur melalui PPKI. Akan tetapi, golongan pemuda justru sebaliknya menganggap bahwasanya ini adalah kesempatan yang besar, ini merupakan kesempatan emas bagi rakyat Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Sehingga dari peristiwa ini terjadi peristiwa yang begitu besar dalam sejarah bangsa Indonesia, yakni penculikan terhadap Soekarno dan Hatta di salah satu wilayah di Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta diasingkan oleh para pemuda di Rengas Dengklok. Dalam penculikan tersebut, Soekarno mengatakan bahwasanya saya tidak berhak sendiri, sebab hal itu adalah hak dan tugas PPKI yang saya menjadi ketuanya. Alangkah janggal di mata orang jika melewati PPKI yang saya ketuai. Kemudian sahabat sejarah, Wikana menyelah pernyataan daripada Soekarno ini. Wikana mengatakan, apabila Bung Karno tidak mengakui dan tidak mengucapkan pengumuman kemerdekaan malam ini juga, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Kemudian, sahabat sejarah, Soekarno dengan nada tinggi melontarkan kata-kata, ini leher saya, sudahilah nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu besok, saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Perdebatan sengit antara golongan tua dan golongan muda tak terelakkan lagi. Sehingga jumlah antara golongan tua dan golongan muda, golongan muda jauh lebih banyak ketimbang golongan tua. Akhirnya terjadilah penculikan
di rumah Soekarno yang kemudian diasingkan ke wilayah Rengas Dengklok. Dan ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. Sahabat sejarah, pengasingan dan penculikan yang dialami oleh Soekarno dan Hatta ini dilakukan oleh Sudanco Singgi beserta dengan Wikana yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 4.00. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendesak golongan tua, dalam hal ini Soekarno dan Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin tanpa campur tangan dari pihak Jepang. Sesampainya di Rengas Dengklok, masih terjadi perdebatan sengit antara golongan tua dan golongan muda, yang pada akhirnya golongan tua, dalam hal ini Soekarno dan Hatta, menyerah terhadap pemuda akan kekokohan, akan sikap ingin memerdekakan Indonesia. Sahabat sejarah, pada tanggal 16 Agustus 1945, Yusuf Kunto dari golongan pemuda kemudian mengantar Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua untuk menuju ke Rengas Dengklok pada pukul 17.30 untuk menjemput Soekarno-Hatta dengan tujuan segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan pada jam atau pada pukul 23.00 rombongan itu tiba dan langsung dijemput menuju ke rumah Laksamana Muda Maida di Jalan Imam Bonjol atau Pegangsaan Timur. Sahabat sejarah, inilah penjelasan singkat dari proklamasi kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan. Semoga apa yang kami sampaikan pada materi kali ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan untuk pembelajaran kita berikutnya. Sekian, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.